Mari kita baca sama-sama Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayatnya ke-42. Kita baca bersama 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Katakan amin. Saudara-saudara, khotbah ini saya rekam juga karena juga saya akan teruskan kepada jemaat yang ada di rumah yang tidak bersama-sama dengan kita dalam kebaktian, sehingga baik jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini maupun jemaat Tuhan yang menyaksikan ini lewat tayangan video ini. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita tahu peristiwa ini di dalam kitab Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-38 sampai seterusnya, yang mengkisahkan tentang Yesus datang di rumah Maria dan Marta. Namun sebelumnya, saudara-saudara, ada satu kenyataan di dalam hidup ini bahwa ada dua orientasi kesibukan dalam konteks baik orientasi kesibukan di dalam melayani Tuhan secara rohani, maupun juga ada orientasi kehidupan di dalam kita melaksanakan semua tugas-tugas pekerjaan kita, ya, bicara soal hal-hal yang jasmani. Ya, jadi dua orientasi ini, baik hal yang rohani maupun hal yang jasmani. Sehingga kita tidak bisa memungkiri kalau kita juga pun sibuk dengan hal-hal yang jasmani. Karena kita butuh makan, kita butuh minum, saudara-saudara, dan lain-lain sebagainya. Maka itulah orientasi hal-hal yang jasmani. Tetapi jangan lupa, ada hal-hal yang rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus datang di rumah Maria dan Marta, dua hal inilah yang terjadi di rumah Maria dan Marta. Pertama adalah ketika Maria menyambut Yesus, dia duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Lalu yang kedua adalah Marta, ketika dia menyambut Yesus, lalu dia sibuk dengan urusannya, saudara-saudara. Nah, urusannya juga di sini ditulis ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya, melayani, ia mendekati Yesus. Jadi, saudara-saudara, dua-dua sibuk. Maria sibuk, Marta juga sibuk. Saudara-saudara, kalau pagi hari ini kita ada di sini, saya bisa kategorikan ini juga satu kesibukan. Tapi kesibukan ini adalah kesibukan yang bersifat rohani. Amin, saudara-saudara? Iya. Yang orientasinya rohani. Nanti sebentar ketika saudara pulang, ketika saya berdoa, Tuhan, anak-anakmu akan pulang ke rumah. Mereka akan kembali bekerja, kembali beraktivitas dalam setiap tugas-tugas mereka sepanjang minggu. Itu doa setiap akhir kebaktian saya selipkan dalam doa. Artinya adalah ketika saudara akan pulang ke rumah, saudara akan kembali dengan segala rutinitas saudara di dalam hal-hal yang berorientasi perkara-perkara yang jasmani. Nah, saudara-saudara, lalu ketika Yesus datang di rumah Maria dan Marta, saya akan mau bicara tentang ayatnya yang ke-41. Ya, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara-saudara, saya percaya ada banyak perkara yang saudara sedang hadapi di luar sana. Tapi izinkan di pagi hari ini, khususnya ketika ada di sini, kita mau sibuk dengan orientasi Tuhan. Tetapi di luar sana saudara ada banyak hal yang saudara hadapi. Yang ayat ini memberikan sebuah pengertian, ya, dengan banyak perkara, ya, dengan banyak urusan, dengan segala banyak kegiatan-kegiatan. Saya nggak bisa urai satu demi satu urusan-urusan, kegiatan-kegiatan. Kita akan melihat di sini
Yesus tidak melarang Marta. Coba saudara perhatikan itu. Yesus tidak melarang Marta, saudara-saudara. Ketika Marta sibuk dengan kesibukannya, Yesus tidak melarang dia. Memang ditulis di sini. Yesus tidak berkata kepada Marta, jangan kerjakan itu, Marta. Iya. Ayat kan sudah menulis, Marta sibuk. Saudara kan bisa menerjemahkan apa kesibukan Marta, saudara-saudara? Apa? Kesibukan masak. Iya. Kesibukan Marta adalah dia menyiapkan makanan-makanan untuk tubuh badani. Dia menyiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk makan siang pada waktu itu bersama dengan Yesus. Dan apakah Yesus melarang dia? Tidak, memang sudah. Kan tidak ditulis di sini kalau Yesus melarang Marta jangan mengerjakan itu, tidak. Iya. Tidak salah orientasi hal-hal yang jasmani. Tetapi saya mau bicara kepada kita, Yesus menasihati Marta, Yesus menegur Marta karena konsekuensi dari hal-hal yang jasmani ini menyebabkan dia penuh dengan kekhawatiran. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Iya. Hal-hal yang berorientasi pada perkara-perkara yang jasmani itu yang menyebabkan kita berpikir, waduh sudah mau jadi tempo bayar listrik. Waduh sudah mau jadi tempo bayar pam. Iya. Dan lain sebagainya. Waduh, sudah mau habis beras di rumah. Dan sebagainya, dan sebagainya. Hal-hal yang jasmani inilah yang menyebabkan sehingga manusia diperhadapkan dengan berbagai kekhawatiran. Memang Alkitab menulis, janganlah kamu khawatir. Mengapa? Itu jaminan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, untuk supaya Tuhan ingin bawa kita dalam konteks adalah pada perkara-perkara yang berorientasi rohani, itu yang pertama, baru pada perkara yang berorientasi jasmani. Sehingga kita katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu orientasi jasmani ditambahkan kepadamu. Sudah. Nah, saya balik kepada Marta di sini. Sehingga orientasi pada hal-hal yang jasmani itulah untuk menyiapkan makan, minum, dan sebagainya. Saya tidak tahu, saudara. Karena Alkitab tidak menulis kira-kira Marta menyiapkan makanan apa kira-kira. Apakah ada capcay di situ, ada ikan bakar, ada ayam goreng atau apa, saudara-saudara. Tapi saya percaya dia menyiapkan sebuah makanan untuk Yesus. Dan inilah yang menyebabkan manusia penuh dengan kekhawatiran. Dan Yesus sudah katakan, Marta, Marta, engkau khawatir. Dan selanjutnya, Marta, engkau juga terlalu menyusahkan diri. Memang ini satu kenyataan di dalam hidup kan, saudara-saudara, yang saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, karena di sini ada dua konteks pelayanan, baik pelayanan secara rohani dan pelayanan secara jasmani. Nah, inilah konsekuensi dari pelayanan secara jasmani, saudara-saudara. Dan dari kisah ini kita akan melihat, saudara, kalau kita dihadapkan pada orientasi hal-hal yang jasmani, tidak salah memang, saudara. Tetapi dari kisah ini kita akan belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan terhadap Marta, supaya jangan sampai orientasi jasmani ini menjadikan Marta dia sia-sia pelayanannya. Sebab pertanyaan datang dalam kita, orientasi hal-hal yang jasmani bisa menjadi sia-sia, saudara. Tuhan memerlukan makanan juga pada waktu itu, tetapi akan menjadi sia-sia kalau orientasi sesuatu perkara yang jasmani itu menjadi salah kita mengerjakannya. Ada di mana kesalahannya itu? Nah, ini saudara-saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, pada kisah di sini bahwa untuk memberikan sebuah pemahaman bahwa orientasi pada hal-hal yang jasmani bisa menjadikan kita kesal, marah, dan bersungut-sungut. Dan itulah yang keluar dari pribadi Marta. Ada nama Marta di sini? Ada? Gak ada nama Marta di sini. Orientasi jasmani inilah sehingga mengakibatkan
Manusia bisa kesal, marah, dan bersungut-sungut. Dan ini tampil muncul pada pribadi dari Marta. Yang sesungguhnya Alkitab tidak menghendaki itu terjadi. Saudara-saudara. Ya, ketika Marta dia kesal, dia bilang sama Yesus, tidakkah engkau perhatikan ini? Saya kerja sendiri. Suruh dia Maria bantu saya. Di sini bisa kita bayangkan bahwa Marta dia kesal kepada Maria. Memang ini satu kenyataan konsekuensi dari hal yang jasmani. Ketika hal-hal yang jasmani bisa saja kita marah kepada orang lain. Hal-hal yang jasmani yang kita kerjakan bisa saja kita kesal sama orang lain. Bisa juga kita menyalahkan orang lain. Dan ini yang Yesus peringatkan kepada Marta. Agar supaya kalau engkau mau mengerjakan sesuatu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan engkau menyalahkan orang lain. Jangan engkau menjadi kesal hatimu. Jangan engkau menjadikan dirimu menjadi marah. Saya sampaikan tadi dalam ibadah pertama, ketika saya waktu masih anak-anak menuju usia remaja, saudara-saudara, saya hampir mirip seperti itu. Ketika saya mengerjakan sesuatu lalu kemudian orang gak bantu saya akan marah sama orang itu ketika orang itu ada bersama. Lalu kemudian saya kesal kepada dia. Dan ketika saya mengerjakan sesuatu pekerjaan, saya mengerjakan dengan hati yang enggak ada sukacita. Begitu. Iya. Saya percaya Marta kehilangan sukacita. Mengapa, saudara-saudara? Karena dia mengerjakan pekerjaannya itu, dia berfokus kepada hal-hal yang jasmani, sehingga hal yang jasmani ini memicu dia untuk melibatkan orang lain dalam pekerjaannya. Dan ketika orang lain tidak turut bersama dengannya, maka dia akan kesal, dia akan marah kepada orang lain. Maka inilah yang Yesus ingatkan kepada Marta. Marta, engkau telah khawatir. Engkau khawatir dan menyusahkan diri. Yang berikut, saudara-saudara, Yesus mengingatkan Marta di sini. Karena orientasi hal yang jasmani, maka akan menyebabkan orang dia mengeluh dan menggerutu, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau saudara dalam mengerjakan sesuatu dengan keluhan dan gerutu, apa itu gerutu, saudara? Ngomel. Ngomel. Menggerutu. Ini Marta dia menggerutu, saudara-saudara, kan? Iya. Maka ketika kita mengerjakan sesuatu, katakanlah begini. Contoh ini, saudara. Kita merasa ini suatu bagian dari pekerjaan Tuhan, tapi kita mengerjakan dengan menggerutu. Maka ini akan menjadi sia-sia. Iya, saudara. Ini akan menjadi percuma. Walaupun itu nilainya satu pekerjaan rohani. Mungkinkah ketika engkau datang di ibadah di pagi hari ini juga, ini satu pekerjaan rohani. Tetapi ketika engkau datang dengan menggerutu, saudara-saudara, maka akan menjadi sia-sia sebuah pekerjaanmu itu. Saudara, nggak mendatangkan berkat di dalam kehidupanmu karena engkau datang dengan menggerutu, saudara-saudara. Iya. Maka Marta ini diingatkan oleh Tuhan. Yesus mengingatkan dia, Marta, engkau khawatir dan engkau menyusahkan diri. Dalam konteks menyusahkan diri, dirinya sendiri yang menciptakan kesusahan itu. Kenapa, saudara? Karena dia mengerjakan itu dengan gerutu, saudara. Nah itu. Dia mengerjakan itu dengan keluhan-keluhan yang dalam konteks adalah keluhan yang menyalahkan orang lain. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, dan yang pasti ketika dia melakukan itu, dia tidak ada sukacita, dia tidak ada damai sejahtera. Tadi saya katakan, mungkin ini nilai rohani.
Marta menyiapkan makanan tapi dia penuh dengan gerutu. Sudah. Mungkin saja dia lagi menggoreng. Ya, dia lagi menggoreng. Ini Maria ini, kebangetan nih Maria ini. Capek saya mengerjakan ini pekerjaan. Ini bahasa saya sudah ya. Tetapi kan tergambar dari deskripsi firman di situ disebutkan bahwa dia ngadu kepada Yesus. Ini menandakan bahwa dia penuh dengan gerutu, dia mengerjakan sebuah pekerjaannya. Kalau bahasa saya berkata, Yesus ini kebangetan nih Maria ini saya kerja sendiri nih. Bilang sama dia, bantu saya. Tadi saya katakan, Yesus tidak melarang Marta mengerjakan pekerjaannya. Karena Yesus pun juga perlu makan, kita juga perlu makan. Tuhan juga tidak melarang kita bekerja dengan segala aktivitas dan kegiatan kita. Tapi bagaimana engkau menyikapi setiap sebuah pekerjaan dan tanggung jawab itu? Kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh atau mengerjakan dengan gerutu, saudara-saudara? Iya. Nah, itulah persoalannya. Sehingga Yesus menasihati Marta. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu selanjutnya terkesan di sini ketika orang pada orientasi hal-hal yang jasmani, dia ingin mencari perhatian. Betul, saudara. Dia ingin mencari perhatian. Nah, sekarang saya bawa ini konteks ingin mencari perhatian. Orang yang ingin mencari perhatian, dia kategori seperti anak-anak, kan saudara? Iya. Coba anak-anak dengan orang dewasa mengerjakan sesuatu. Kalau orang dewasa dia akan mengerjakan secara profesional. Iya. Dia akan melakukan itu secara objektif. Dia berpikir dia akan bekerja dengan sepenuhnya untuk melaksanakan sebuah tanggung jawab dan kegiatan. Tapi kalau anak-anak, saudara, apa terjadi kalau misalnya ada orang yang nggak bantu dia? Dia akan mengerjakan itu hanya untuk supaya mencari perhatian. Saudara. Iya. Dan kalau tidak mendapat perhatian, dia akan ngambek, saudara-saudara. Semua kita pernah mengalami itu. Ketika kita masih anak-anak atau menuju remaja atau pemuda, kadang ini datang di dalam kita. Hal yang berkaitan dengan perkara-perkara orientasi jasmani ketika kita mengerjakan, kadang kita melakukan itu hanya untuk mendapat perhatian, mencari perhatian. Dan ketika kita tidak mendapat perhatian, maka kita ngambek, saudara-saudara. Iya. Apa itu ngambek, saudara-saudara? Apa itu ngambek? Ngambek itu identik dengan anak kecil, kan? Anak-anak itu dia lebih suka ngambek. Ngambek itu kalau istilah bahasa saya itu suka meraju, kayak gitu. Nah, saudara-saudara, maka Marta juga ada di dalamnya. Iya. Marta juga ada di dalamnya. Memang kisah ini hanya singkat saja, saudara-saudara. Iya, hanya singkat saja. Ini adalah konsekuensi dari perkara-perkara jasmania. Iya. Yang ada di sekitar kita, yang memang ini kadang menjadi bagian di dalam hidup. Istri bisa juga dia marah pada suaminya, hanya masalah soal urusan ini. Suami bisa juga dia kesel kepada istrinya, hanya karena masalah urusan ini. Orang tua pun juga bisa kesel sama anaknya hanya karena urusan ini. Begitu juga sebaliknya, saudara. Maka Yesus ingatkan Marta, Marta, ini konsekuensi urusan-urusan jasmani. Engkau akan marah, engkau akan sedih, engkau akan khawatir, dan engkau akan menyalahkan orang lain. Nah, inilah yang diwaspadai. Katakanlah semua itu boleh ada, tapi jangan sampai Marta, pekerjaanmu itu memang menguras energi, menguras tenaga, tapi jangan sampai engkau jatuh di dalam dosa sehingga pekerjaanmu ini akan menjadi sia-sia. Yang sebetulnya engkau persiapkan kepada saya dengan sempurna, tetapi hasilmu yang engkau berikan melalui satu persungutan dan perbantahan, maka enggak ada. Jangan dengan mengerutu, dengan hati yang enggak ada damai sejahtera. Iya. Karena mengerjakan itu dengan pekerjaan yang gak ada sukacita, hati yang dongkol kalau orang bilang, maka hasilnya juga akan dongkol juga. Gak akan maksimal sebuah pekerjaan. Ini yang Yesus ingatkan kepada Marta.
Marta, kau mau siapkan makanan buat saya ini, enak sekali. Tapi kalau kau mengerjakan dengan hidupmu nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, sia-sia. Ini bahasa saya, saudara, yang bisa saya terjemahkan dari apa yang Marta lakukan. Itu, saudara. Tapi kalau dia mengerjakan dengan, katakanlah misalnya dia mengerjakan dengan sukacita sebuah pekerjaan, kecil sekalipun, sederhana sekalipun, maka pasti akan menghasilkan sesuatu yang enak, saudara. Nah, mari saudara, saya kembali di sini ayat yang ke-40 tadi. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Saya rekam ini saudara, karena nanti jemaat yang kebaktian saya akan bagikan juga kepada jemaat yang ada di rumah yang menyaksikan melalui tayangan ini juga. Ini menjadi sebuah introspeksi di dalam kita, bagaimana orientasi kita dalam kita mengerjakan sesuatu. Ya, saya belum bicara tentang orientasi rohani, saudara. Saya baru bicara tentang orientasi jasmani. Nah, apa Marta berkata di sini? Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Tidakkah engkau peduli? Saya tanya di sini, apa yang bisa saudara terjemahkan dari ketika Marta mengadu kepada Yesus, tidakkah engkau peduli? Marta ingin mencari perhatian. Marta ingin mencari perhatian. Kalau kita mengerjakan untuk Tuhan, nggak perlu mencari perhatian. Amin, saudara-saudara. Kerjakan saja. Kalau untuk Tuhan nggak perlu mencari perhatian dari siapapun. Dari Maria sekalipun nggak perlu untuk saya cari perhatian. Kita mengerjakan itu untuk Tuhan. Dan Marta, Tuhan, dia mau supaya Maria peduli. Iya. Dia ingin supaya Maria menaruh perhatian kepadanya. Saya ini sudah capek dan lelah. Saudara, konsekuensi dari semuanya ini Yesus ingin mengingatkan. Ya, saudara. Yesus ingin mengingatkan Marta. Memang tidak ditulis di sini, saudara. Tetapi dari perilaku Marta di sini, saya memberikan sebuah pemahaman dan pengertian dari semua konsekuensi hal-hal yang jasmani, bahwa Marta, engkau sibuk tapi jangan engkau menyalahkan orang lain. Katakanlah boleh sibuk kau, kan untuk makan pun nanti siang, tapi jangan kau menyalahkan orang lain, Marta. Iya. Jangan kau menyalahkan orang lain. Lalu kemudian, kalau kau mau mengerjakan ini, Marta, jangan engkau ngambek dan menggerutu. Iya. Itu pemahaman yang saya dapat. Lalu kemudian, Marta, kalau kau mau mengerjakan ini, jangan kau mencari perhatian dari orang. Iya. Kalau kamu mencari perhatian orang lain, lalu orang lain tidak respect terhadap apa yang kau kerjakan, menyusahkanmu. Ayat ini berkata, disebutkan di sini, apa dikatakan di sini? Menyusahkan dirimu. Ini kenyataan kalau dalam praktiknya kan, saudara. Kita mengerjakan sesuatu ini, lalu kita mau perhatian orang, setidaknya kayak dia bantu saya, orang sana, tuh sana. Kurang lebih begitu kan? Ini. Makin nambah, saudara. Paling kalau lewat, ini orang cuma lewat aja nih. Makin nambah susahnya. 10 orang lewat, orang yang dia tahu tetapi nggak respect terhadap dia. 10 orang itu menyusahkan dia. Kenapa, Bapak? Kenapa? Karena dia memikirkan orang lain, saudara-saudara. Satu orang yang dia pikirkan sudah satu beban. 2 orang yang dipikirkan sudah 2 beban. 3 orang, 10 orang sudah 10 beban. Makin menjadi dia. Makin menjadi dia. Nah, itulah yang dikatakan, Marta, engkau menyusahkan dirimu. Menyusahkan dirimu. Saudara-saudara, ini konteks tentang orientasi dari segala konsekuensi hal-hal yang jasmani, yang akan menjadi sebuah pembelajaran di dalam kita, untuk kita di dalam melaksanakan, mengerjakan satu kesibukan,
Ini menjadi sebuah pelajaran. Iya. Kalau hal yang nggak terlalu perlu dan penting untuk kita melibatkan orang lain, kita kerjakan saja sendiri dengan sukacita. Amin, saudara-saudara. Supaya ada damai sejahtera dan nggak menyusahkan diri. Sebab kalau ketika Marta dia sambil bekerja lihat Maria, masak, dia lihat Maria. Dia bikin sebuah pekerjaan, dia lihat Maria. Saudara-saudara, itu hal yang lahiriah, itu hal yang jasmania. Dan kisah ini, saudara-saudara, juga Yesus ingin ingatkan Marta supaya Marta kerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara-saudara. Kolose pasal 3 ayat 22. Jemaat yang ada di rumah, buka Kolose 3 ayat yang ke-22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Ini ingin mencari perhatian. Kalau nggak dapat perhatian, dia kesel, dia ngambek, saudara-saudara, dia marah, saudara-saudara. Iya. Nah, melainkan tulus hati karena takut akan Tuhan. Amin. 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Kerjakanlah, perbuatlah itu dengan segenap hati. Iya. Sebab kalau engkau tidak bekerja dengan segenap hatimu, ya, lalu kemudian engkau melihat ke kiri dan engkau melihat ke kanan, engkau akan kesal, engkau akan marah, engkau akan ngambek, engkau dari segala hal-hal itu bisa engkau menjadi berdosa, hai Marta. Iya. Bisa membuat engkau jadi berdosa. Pikiranmu bisa menjadi engkau berdosa. Padahal sebetulnya kau mau siapkan makanan buat saya. Ini enak sekali makananmu. Tapi pikiranmu menjadi berdosa kau mengerjakan ini. Ya. Karena kau gak fokus kepada apa yang kau kerjakan yang enak ini sebetulnya, Marta. Ya. Karena kau fokus memikirkan orang-orang sana. Yang kau pikirkan orang sana kau gak begini, gak begitu, orang sana begini dan begitu. Menjadi pikiranmu menjadi berdosa dan hatimu ngambek, marah dan membuat hatimu gak tenang, Marta. Kau akan jadi berdosa. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka kitab Kolose menjawab, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, saudara-saudara. Begitulah. Lalu kemudian ayat yang ke-24, ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, ayat ini mengajarkan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, biarlah nanti Tuhan yang pilih. Ya. Tuhan yang pilih. Biarlah nanti Tuhan yang memperhatikannya. Saya percaya saudara-saudara sekalian, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ya, entah orang lihat atau orang tidak lihat, nggak menjadi persoalan kan saudara. Orang nggak lihat juga pun, saya tetap mau mengerjakan, saya tetap mau melakukan, karena ada mata yang dari surga melihat, mata Tuhan selalu melihat. Amin, saudara. Baik dalam orientasi pekerjaan Tuhan, baik dalam orientasi pekerjaan secara jasmani. Saudara, kita melakukan itu sebab firman berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Karena Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bahwa terkadang kita, bukan terkadang, setiap hari Tuhan tidak melarang Marta untuk mengerjakan pekerjaan yang berorientasi pada perkara jasmani. Karena juga perkara jasmani itu perlu. Tetapi Tuhan mau dalam kita mengerjakan perkara-perkara jasmani, orientasi pada orientasi yang lahiriah, jangan sampai engkau menyusahkan diri. Dalam konteks apa? Jangan sampai engkau menjadi berdosa. Jangan sampai engkau khawatir. Itu Alkitab sudah menulis, saudara. Kita semua ini masih
terus disibukkan dengan kesibukan yang jasmani itu. Bapak-bapak ini pulang rumah, ibu-ibu ini pulang rumah, anak-anak ini pulang rumah, ya, kembali mulai dengan aktivitas hal-hal yang jasmani, ya, hal-hal yang jasmani yang. Dan ini Yesus ingatkan kepada Marta supaya jangan sampai engkau terjebak kepada hal yang orientasi jasmani ini, lalu engkau menjadi hidupmu penuh dengan kekhawatiran dan menjadi engkau berdosa, dan engkau menyusahkan dirimu dan akhirnya engkau menjadi berdosa. Padahal engkau sebetulnya menyiapkan itu untuk saya. Padahal engkau menyiapkan itu untuk aku. Tetapi engkau mengerjakan itu dengan tidak segenap hatimu. Engkau mengerjakan ini dengan perbantahan, dengan persungutan. Maka tidak memiliki nilai akhirnya. Nah, saya maju kepada pribadi Maria, saudara. Nah, ayatnya yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, kita tahu kan ada Maria dan Marta. Ya, Maria dia orientasi duduk dekat kaki Tuhan, Marta dia orientasi menyiapkan makanan. Ditulis ini sama-sama mau melayani Tuhan. Terus. Tapi Maria mengambil satu posisi. Ayat ini berkata, dia lebih mengutamakan untuk dekat dengan Tuhan. Dijawab di ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kalau saudara perhatikan di sini, Yesus bilang kepada Marta, Maria memilih bagian apa? Terbaik. Berarti kalau terbaik ini dia ada di posisi paling top kan, saudara? Karena dikata terbaik. Kalau demikian berarti ada di bawahnya, ya kan? Karena di sini disebut bagian yang terbaik, berarti ada di bawahnya. Maka kalau di bawahnya terbaik apa? Baik. Kalau saya bisa memberikan sebuah pemahaman, Marta melakukan baik, tapi masih Maria terbaik, tapi Marta baik. Ya. Tetapi Maria terbaik. Saya memahami demikian, saudara. Artinya di sini bahwa skala prioritas di dalam kehidupan manusia masih paling terbaik orientasi hubungan secara rohani, hubungan dengan Allah itu terbaik. Baru semuanya itu ditambahkan kepadamu itu baik. Yaitu hal-hal yang saudara dikasih Tuhan. Nah, jadi apa yang dikerjakan oleh Maria, baik apa yang dikerjakan oleh Marta, saya percaya semua memiliki nilai. Tapi nilai paling tinggi terbaik dan baik. Nantiasa terus mau melakukan itu sesuatu untuk Tuhan di waktu dan kesempatan yang ada. Saudara-saudara, untuk Tuhan dan juga untuk apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita lakukan semuanya itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, maka saya percaya saudara-saudara kasih Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian kita. Tuhan yang mendidik saudara, Tuhan yang memberkati saudara. Amin firman Tuhan. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian dan kita berdoa untuk firman Tuhan.